Baik, saya ucapkan selamat sore untuk kita semua. Gimana kabar? Ya, Tuhan, ya, kita kembali akan memulai pelajaran pendalaman Alkitab kita di sore hari ini, dan kita hari ini mau belajar satu tema. Ya, temanya berjudul dosa yang mendatangkan maut, yang tidak mendatangkan maut, dan dosa yang mendatangkan maut. Oke, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami sungguh bersyukur. Terima kasih atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul untuk sama-sama mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan, agar apa yang kami pelajari ini bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan lebih daripada itu kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Jadi sekali lagi kita mau belajar yang namanya apa? Dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, ini penting untuk kita paham. Apalagi ya kita sudah lewati pelajaran doktrin keselamatan yang sangat panjang. Bahkan sebelum corona sebenarnya itu sudah PA terus. Habis itu kita lanjut lagi, dan kita memahami ini. Apakah ini diajarkan di dalam Alkitab dulu kan gitu kan? Coba kita lihat di dalam Alkitab kita buka di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima. 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. 5 ayat 16 dan ayat 17. Coba lihat ya, 1 Yohanes 5 ini kitabnya ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Coba lihat, muncul nggak di apa itu? Kita baca bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi, di sini Yohanes bilang, kalau katanya ada di antara kalian, katanya ini orang yang sudah diselamatkan, yang berbuat dosa, yaitu apa katanya, dosa yang mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan apa? Memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi kalau katanya ada orang yang sudah diselamatkan, yang berbuat dosa, ya kan, yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut, tidak apa, berdoa untuk orang itu. Nah,
Nanti kita mau tahu nanti kenapa harus berdoa kan. Nah, kemudian di ayat selanjutnya dikatakan ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi kalau dosa yang tidak mendatangkan maut, doakan orang itu. Kalau dosa yang tidak mendatangkan maut, doakan. Ya kan? Kalau dosa yang mendatangkan maut, apa katanya? Ya, Yohanes bilang di sini apa? Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Gini, nanti kita akan pelajari nanti. Sebenarnya dosa yang tidak mendatangkan maut ini nantinya adalah ini. Ini adalah orang percaya yang jatuh ke dalam dosa. Kita doakan supaya dia bangkit dan semangat lagi dalam kehidupannya sebagai orang percaya, karena tidak mendatangkan maut. Kenapa dosa yang mendatangkan maut, Yohanes bilang tidak perlu doakan lagi. Kenapa? Kita mau doakan pun ya tetap dia akan dihukum. Nah, tetap dia akan dihukum. Nanti kita mau cari tahu apa itu dosa yang mendatangkan maut dan apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Minimal di dalam Alkitab sudah kasih tahu ke kita ada dua macam dosa, yang mendatangkan maut dengan yang tidak mendatangkan maut. Oke, saya kembalikan dulu screen-nya ya. Kita kembali ke screen yang tadi. Oke, jadi kita mesti ingat dulu, kita kembali lagi sedikit ke apa yang sudah kita pernah bahas. Kalau kita perhatikan, ya, orang itu diselamatkan oleh perbuatan atau iman? Oleh iman. Gitu. Jadi iman yang buat orang selamat. Kan kita masih ingat kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9 kan gitu kan. Di situ ayat Alkitab berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi prinsip ini kita mesti ingat terus. Keselamatan oleh iman. Nanti ada kaitannya. Nanti ketika kita akan bahas tentang dosa yang mendatangkan maut dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi, prinsip di dalam Alkitab ya, yang perlu kita ingat dan kita tidak boleh lupa bahwa dosa untuk selamat ya, seseorang itu harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang, ya kan? Kalau kita lihat kursor ini, kelihatan kursornya nggak? Bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang dan mau hidup untuk Tuhan. Dan itu iman, itu bukan usaha. Kita mengikrarkan iman kita itu bukan usaha. Itu bukan usaha. Itu bukan suatu pekerjaan, bukan. Karena iman ini adalah sikap hati orang. Sikap hati untuk menerima. Nah, ini kuncinya di sini. Nanti supaya ketika kita masuk ke dalam masalah dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut, nah kita bisa cocok connect di situ. Kalau ini nggak selesai, bahwa orang untuk masuk surga hanya oleh kasih karunia dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, nanti orang akan bingung, maksudnya apa? Dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Akhir-akhir ini kan kita tahu bahwa ada beberapa isu yang berkembang dalam Kristen. Kemarin berapa 2 minggu terakhir ini dari pihak GBI debat dengan kaum Calvinis. Kenapa pengajaran Calvinis ini bermasalah? Ya karena mereka tidak melihat dalam Alkitab ternyata untuk selamat itu harus beriman. Dan beriman itu adalah keputusan. Bukan karena ada yang paksa.
ya kan? Tetapi itu apa? Keputusan pribadi, gitu. Iman. Akhirnya kalau kita ingat ya, ajaran Calvinis, Tuhan sudah menetapkan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Kalaupun katanya ada yang beriman, itu Tuhan yang buat orang itu beriman. Lucu kan? Itu jadi apa? Jadi tidak alkitabiah. Kenapa? Dan itu sangat bertentangan dengan sifat Tuhan. Karena begini, kalau ikut prinsip seperti yang diajarkan oleh Calvinis ini, bahwa untuk masuk surga selamat, Tuhan pilih sebagian orang dan untuk masuk surga, dan Tuhan pilih sebagian orang untuk masuk neraka, ya kan? Jadi yang masuk surga ini yang dipilih, ini yang dibuat Tuhan beriman, gitu, ya kan? Nah, yang masuk neraka, yang tidak dipilih, itu Tuhan juga yang buat dia tidak beriman. Jahat gak? Tuhannya jahat dong, ya kan? Oleh sebab itu masalah keselamatan ini penting, dan rumus mengenai iman ini orang harus pahami dengan baik. Bayangkan kalau ada sebagian orang yang Tuhan sengaja, ya kan, sengaja tetapkan untuk masuk neraka, yang sebagian Tuhan sengaja tetapkan untuk masuk surga. Ini Tuhannya apa? Tuhan yang seperti apa yang seperti itu? Bayang, membuat orang sengaja dihukum dan yang lain sengaja diselamatkan. Ini bukan Tuhan yang benar. Ini bukan seperti Tuhan yang diajarkan di dalam Alkitab. Bayangkan, kalau ada orang bisa percaya Tuhan yang seperti itu, dan itu diajarkan di gereja-gereja. Bayangkan gereja-gereja yang terkontaminasi dengan paham Calvinis ini, gerejanya bukan kecil-kecil. Akhirnya orang yang datang hari Minggu ke gereja itu berpikir, apakah saya ini dipilih atau enggak? Ya kan? Dipilih atau tidak? Nah, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Jadi, iman itu adalah keputusan seseorang. Setelah dia belajar, kemudian muncullah satu keputusan untuk percaya apa yang dia pelajari. Mereka suka pakai ayat, katanya tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak ditarik. Nah, seakan-akan kan Tuhan yang buat orang itu masuk surga. Kita harus memahami prinsip Alkitab keseluruhan. Bagaimana cara Tuhan menarik seseorang dan akhirnya diselamatkan? Yang pertama ada firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah sumber pengetahuan untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Dan yang kedua ada pekerjaan Roh Kudus. Ya, pekerjaan Roh Kudus ini yang mendorong manusia untuk apa? Bisa mengambil keputusan. Tapi tetap keputusan kepada siapa? Orang tersebut untuk beriman. Jadi ya kenapa kita tidak setuju dengan pengajaran Calvinis itu seperti itu? Ya karena bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Iman itu bukan Tuhan yang buat kamu supaya beriman, yang lain tidak beriman. Bukan. Itu sama dengan Tuhan yang pilih kasih. Iman yang benar adalah keputusan. Nah, keputusan seseorang untuk saya mau percaya. Kalau tidak percaya ada hukum. Kalau percaya masuk surga. Nah, ini. Kemudian ada lagi kemarin, Gembala Johnson debat dengan seorang yang percaya bahwa Yudas itu masuk surga. Nah, Yudas ini siapa banyak? Siapa Yudas? Ini orang yang jual manusia. Enggak mungkin. Kemudian setelah saya nonton debatnya, ternyata yang menjadi masalah ke lawannya Pak Johnson ini, Gembala Johnson, ini tidak paham, ya kan? Tidak paham doktrin keselamatan dengan baik. Ini syaratnya iman, kan gitu. Syaratnya iman. Jadi kalau Yudas sampai diselamatkan menurut orang itu, gimana caranya? Padahal dia tidak beriman dengan benar. Jadi, ini imbas dari kesalahan di dalam doktrin keselamatan. Apalagi nanti kita mau bicara tentang dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut.
Sekali lagi, kunci di sini adalah kasih karunia dari Tuhan, ya kan? Tuhan sediakan, kemudian kita beriman. Oke, coba kita nah, hari ini kita mau bahas dulu tentang dosa yang mendatangkan maut atau tidak terampunkan. Nah, dosa yang mendatangkan maut atau dosa yang tidak terampunkan. Di dalam Alkitab ada 3 contoh dosa yang tidak terampuni atau mendatangkan maut. Yang pertama adalah dosa malaikat. Nah, kenapa dosa malaikat ini tak terampunkan? Ada nggak malaikat yang jatuh ke dalam dosa dulu? Ada. Ya, Lucifer itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Coba kita buka Alkitab. Kita buka Alkitab dulu di dalam Yesaya. Yesaya. Ini Alkitabnya muncul nggak? Muncul langsung muncul. Yesaya. Salah. Yesaya pasalnya yang ke-14. Ayat 12. Yesaya pasalnya yang ke-14 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Dapat saya baca. Di sini katakan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai apa katanya? Bintang timur. Sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Nah, itu adalah Oke. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku melintasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai katanya apa? Yang maha tinggi. Tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, ini adalah cerita tentang bagaimana malaikat. Di sini dikatakan, hai bintang apa katanya? 12. Bintang timur, putra fajar. Kalau Lucifer yang dia ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Dia mau menyamakan diri dengan Tuhan, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Ada pemberontakan misalnya. Nah, inilah berapa ayat sih dalam Alkitab yang bicara tentang peristiwa ini. Jadi Lucifer adalah malaikat yang berontak kepada Tuhan. Dan kenapa mereka, ya kan, kenapa dosa malaikat ini disebut sebagai dosa yang mendatangkan maut? Kenapa? Kita kembali ke kenapa dosa para malaikat ini disebut sebagai dosa yang mendatangkan maut? Karena begini, malaikat ini melayaninya di mana? Sudah. Jadi waktu Tuhan ciptakan 2 makhluk, yang satu malaikat dan yang satu manusia. Malaikat Tuhan taruh di surga, manusia Tuhan taruh di bumi. Malaikat ini memang diciptakan untuk melayani di surga, untuk melayani. Tentunya mereka sudah tahu tentang apa kesempurnaan Tuhan, benar nggak? Tahu. Nah,
Dan penting bahwa malaikat ini punya kehendak bebas. Punya kehendak bebas. Sehingga ada kemungkinan untuk apa? Jatuh. Bisa taat dan bisa tidak taat. Sama dengan manusia, bisa taat dan bisa tidak taat. Bisa. Cuma bedanya manusia itu Tuhan taruh di bumi. Belum pernah lihat surga. Malaikat Tuhan taruh di surga untuk melayani Tuhan. Dan Lucifer adalah salah satu penghulu malaikat. Dan dia mau menyamakan diri dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan lempar dia ke bumi. Pada saat itulah sebenarnya ada yang namanya dosa. Pemberontakan pertama kali terjadi waktu Lucifer mau menyamakan diri dengan Tuhan. Jadi mereka melayani di dalam satu lingkungan yang sangat-sangat sempurna. Sangat-sangat sempurna. Mereka tahu Tuhan itu apa. Mereka tahu surga itu apa. Tapi ternyata mereka berontak kepada Lucifer. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, sepertiga yang memberontak di bawah pengaruh Lucifer. Berontak. Dan ya inilah alasan kenapa mereka itu tidak diselamatkan lagi. Kalau manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia berdosa bisa apa? Bisa selamat dengan cara bertobat dan percaya. Tetapi malaikat tidak ada program untuk itu. Karena mereka sudah tahu Tuhan sempurnanya seperti apa. Artinya ketika di surga sebenarnya tidak ada alasan untuk apa? Tidak ada alasan untuk berontak lagi kepada Tuhan. Karena sudah di surga. Coba kita buka satu ayat lagi. Kita lihat di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-24. Matius 25 ayatnya yang ke-24. Matius 25 ayatnya yang ke-24. Ya. Matius 25 ayat 24. Nah, katanya apa? Oh, bukan Matius. Ini Matius benar ya? Saya salah, Yudas 1 ayat 6. Yudas. Coba kita perhatikan di Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-6. Dapat? Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi Tuhan akan menghukum malaikat-malaikat. Dan coba kita buka satu ayat lagi. Kita lihat kitab. Nah, ini Lukas 10 ayat 18. Ini cerita tentang kejatuhan malaikat. Tuhan Yesus juga yang ngomong. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus pada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi sudah jatuh, namanya bukan malaikat lagi, tetapi jadi iblis. Jadi sekali lagi, kenapa malaikat, dosa malaikat ini tidak terampuni? Kenapa malaikat tidak benar?
Yaitu karena kalau kita kembali ke dalam cerita tentang pemberontakan malaikat, mereka diciptakan, ditaruh di surga, dan akhirnya mereka berontak kepada Tuhan. Ya mereka sudah tahu surga itu apa gitu loh. Mereka sudah tahu surga itu apa. Kalau manusia belum pernah tahu surga itu apa. Oleh sebab itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu ada penebusan, ada keselamatan. Kalau malaikat tidak ada penebusan. Jadi dosa yang pertama. Dosa yang pertama ada dosa yang tidak terampuni, yaitu dosa malaikat. Kemudian kita lihat dosa yang tidak terampuni, yang kedua, dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh. Coba kita buka satu kitab ya. Kita lihat di dalam Markus pasal 3. Markus pasalnya yang ketiga, ayat 28 dan ayat yang ke-29. Markus pasalnya yang ketiga, ayat 28 dan ayat yang ke-29. Kita lihat. Markus pasal 3 ayat 28 ayat 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi kalau katanya, ya kalau cuma hujatan-hujatan, ya kan, yang keluar dari mulut selama tidak menghujat Roh Kudus, itu kan bisa diampuni. Tetapi kalau sampai menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni karena itu adalah dosa kekal. Banyak penafsiran untuk ayat ini, gitu loh. Banyak penafsiran untuk ayat ini. Ada yang bilang dosa menghujat Roh Kudus itu apa? Memaki-maki Tuhan. Ada yang bilang seperti itu, ngomong-ngomong jorok. Kemudian ada yang bilang dosa Roh Kudus itu adalah dosa yang misalnya gini, saya injili orang, dia nggak terima berarti dia menghujat Roh Kudus. Misalnya saya injili hari ini, kemudian dia nggak terima, katanya menghujat Roh Kudus. Ada yang bilang seperti itu. Kemudian ya banyak sih penafsiran. Tapi begini, kalau misalnya ada orang yang mau bilang, dulu misalnya dia nggak percaya Tuhan, dia sebelum percaya Tuhan dia ngomong-ngomong jorok, bahwa Tuhan ini gini-gini dan seterusnya. Ya itu sebenarnya tidak masuk akal dikategorikan sebagai menghujat Roh Kudus. Karena ya kita tidak tahu satu hari nanti dia bisa percaya tuh. Karena banyak apa di dalam ya, sejarah lah. Ya. Banyak orang-orang yang dulunya ya nggak percaya Tuhan, benci sama Tuhan, dan akhirnya percaya tuh. Jadi ya, kalau cuma artinya dulu dia tidak percaya Tuhan dan dia suka ngomong-ngomong yang tidak baik tentang Tuhan, kemudian akhirnya dia percaya, itu bisa diselamatkan. Berarti bukan seperti itu yang menjawab Roh Kudus. Atau misalnya saya injili hari ini kemudian dia menolak, ya kita tidak bisa melihat dia sebagai menghujat Roh Kudus juga, karena bisa jadi 10 tahun depan dia terima Injil dari orang lain. Ya kan? Kalau seandainya begini,
Kalau seandainya kita bilang orang yang kita injili kemudian menolak, kemudian dikategorikan sebagai menghujat Roh Kudus, bagaimana kalau 10 tahun depan ternyata dia terima Tuhan? Ya kan? Gimana? Masa kita sudah bilang, kamu menghujat Roh Kudus? Sudah bilang, kamu menghujat Roh Kudus? Makhluk neraka. Karena apa? Mungkin kita putus asa karena dia tolak Injil kita. Ternyata 2 tahun depan dia terima Injil dari pemberitaan orang lain. Jadi artinya hal yang seperti ini tidak bisa masuk dalam kategori menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah ini adalah dosa yang terjadi pada waktu itu. Artinya ini orang Farisi sudah lihat langsung perkara-perkara Tuhan, ya kan, pekerjaan Roh Kudus secara langsung, tetapi tidak mau percaya dan mengeraskan hati. Jadi sudah lihat langsung karya Tuhan, bukannya percaya, tetapi mengeraskan hati. Nah, ini yang menghujat Roh Kudus. Dan kemudian yang kedua, kalau sekarang orang yang sudah benar-benar mengeraskan hati, sudah diinjili berkali-kali dan akhirnya dia mati tidak pernah percaya Tuhan. Ini bisa masuk dalam kategori. Artinya penolakan yang sampai kepada tahap mengeraskan hati. Nah, itu bisa disebut sebagai menghujat Roh Kudus. Kalau sekarang kita tidak bisa lihat hati dia, enggak? Kita nggak bisa lihat hatinya, no? Yang bisa lihat di hati dia siapa? Tuhan. Artinya bisa jadi penolakan dia hari ini karena kesalahan kita menjelaskan, atau waktunya belum tepat. Mungkin dia lagi galau, banyak masalah dan lain-lain, akhirnya dia malas dengar cerita Injil kita. Ya. Tetapi kalau dia sudah benar-benar mengeraskan hati, 100 orang Injil sampai dia mati dia nggak terima, berarti sama dengan dia menghujat, menolak kasih karunia tuh, gitu. Jadi kita tidak bisa melihat hati orang karena penilaian manusia itu sebatas, ya kan, jasmani, dari apa yang bisa dilihat dengan mata. Tetapi untuk masalah hati memang nggak bisa dilihat oleh kita. Oleh sebab itu ya, kalau orang menginjil, kemudian dia tolak kita hari ini, kita berdoa pada Tuhan supaya ada orang lain yang datang kepada orang tersebut, kemudian akhirnya beritakan Injil lagi kepada dia, bisa buka hati. Jadi dosa menghujat Roh Kudus pada waktu itu orang-orang Yahudi yang sudah lihat karya Yesus Kristus, karya Roh Kudus secara langsung, tetapi mereka menolak dan mengeraskan hati, bukan menerima. Kalau sekarang, ya kalau sampai ujungnya dia mati dan tetap mengeraskan hati, sudah berkali-kali diberitakan tetap mengeraskan hati, berarti itu menghujat Roh Kudus. Dan ya ini masalah hati, ya Tuhan yang bisa lihat. Ketika Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Yahudi dalam kitab Markus pasal 3 ini kan ceritanya waktu Tuhan Yesus mengusir mengusir iblis. Tapi mereka bilang, wah ini pakai habis melakukan mujizat ya. Kalau kita baca mulai ayat yang ke-20, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jadi orang-orang Yahudi tuduh Tuhan Yesus itu lakukan mujizat dengan kuasa setan, dengan kuasa Beelzebul. Tentu Tuhan yang paling tahu menerawang hati orang-orang Yahudi yang ngomong seperti itu. Nah, ini orang yang mengeraskan hati, sudah lihat perkara di situ.
tapi tidak mau percaya, malah menghujat. Kalau sekarang, ya kemungkinan yang paling besar adalah ketika sudah berkali-kali diberitakan sampai mati, tidak pernah terima Tuhan. Kalau cuma satu kali, kita nggak boleh langsung jas. Wah ini menghujat, nggak bisa. Bisa jadi tahun depan dia terima Tuhan Yesus. Kita bisa pahami. Nah, kemudian kita masuk kepada yang ketiga. Yang ketiga, apa itu dosa yang terampuni? Yang ketiga adalah dosa melepaskan kepercayaan. Dosa melepaskan kepercayaan. Ini siapa? Ini kepada orang-orang yang sudah pernah percaya. Namanya juga melepaskan kepercayaan. Ya kan? Namanya juga melepaskan kepercayaan. Oh, maaf. Coba kita buka dulu tadi. Ini yang masalah menghujat Roh Kudus yang mengeraskan hati. Nah, ini ada satu contoh. Coba kita lihat di dalam Yehezkiel dulu, Mas. Yehezkiel. Yehezkiel 13. Nah, ya. Yehezkiel 13. Coba kita lihat ayat 22. Yehezkiel 13 ayat 22. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya. Dan sebaliknya katanya, kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia. Kenapa Tuhan mengeraskan hati orang fasik? Karena orang fasik itu sudah lebih dulu mengeraskan hati. Ingat Firaun? Firaun adalah contoh apa yang dibicarakan dalam kitab Yehezkiel pasal 13 ayatnya yang ke-22. Hati orang fasik itu dikeraskan karena Tuhan mampu melihat sampai ke dalam hati orang tersebut. Ini nggak mungkin bertobat lah. Benar-benar sudah apa? Mengeraskan. Jadi sudah ada pilihan dulu dari orang itu untuk mengeraskan hati. Jadi kira-kira bisa paham ya. Yang pertama dosa malaikat yang mendatangkan maut. Yang kedua dosa menghujat Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, katanya dosa apa? Yang ketiga dosa melepaskan kepercayaan. Gini, kalau kita kembali kepada prinsip firman Tuhan, kita lihat di sini bahwa sekali lagi untuk selamat itu harus apa? Percaya. Itu keputusan siapa? Kita. Percaya atau beriman itu keputusan saya dan Anda. Dan itu kita memutuskan dengan kehendak bebas kita. Betul? Setelah kita selamat, bertobat dan percaya, kira-kira kita masih manusia atau tidak? Masih manusia? Atau langsung jadi robot yang tidak punya tindak bebas? Masih manusia. Dan tetap punya kehendak bebas. Artinya, manusia masih punya potensi untuk memilih apapun di dunia ini. Betul? Masih punya pilihan. Pilihan untuk terus taat. Dan pilihan terburuk adalah apa? Dia bisa melepaskan kepercayaan. Coba kita buka satu ayat di dalam Alkitab Ibrani.
Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayatnya yang ke-26. Coba kita baca. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Ini kita termasuk Paulus atau tidak? Termasuk. Berarti ini bicara kepada orang yang sudah diselamatkan atau belum? Yang sudah diselamatkan. Sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Sebenarnya dosa apa ini? Nah, ini yang disebut sebagai dosa doktrinal. Dosa melepaskan kepercayaan. Dosa murtad. Katanya, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Gini, pertama kali kita percaya, itu kita salibkan Yesus satu kali. Dan Tuhan Yesus tidak mungkin disalibkan dua kali. Tidak mungkin. Katanya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi, dosa apa yang dilakukan sesudah memperoleh pengetahuan kebenaran dan tidak ada korban penghapus dosa lagi? Kalau dosa yang tidak mendatangkan maut seperti Yohanes tadi bilang, di situ Yohanes bilang doakan, berarti tidak langsung dihukum. Doakan supaya hidupnya semakin baik, kan gitu kan? Ini tidak mungkin dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini pasti dosa yang mendatangkan maut. Oleh sebab itu, Paulus bilang maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tidak ada lagi. Tuhan Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 28. Kita lihat Ibrani 9 ayat 28. Sudah dapat? Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja, apa katanya? Mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sampai di situ dulu. Satu kali. Jadi tidak ada dua kali. Ini artinya ini. Ketika kita berikrar pertama kali percaya, itu sama dengan kita sudah salibkan Tuhan Yesus satu kali. Kan bertobat dan percaya berarti menyerahkan. Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah tanggung semua dosa kita. Oleh sebab itu dia mati. Dan tidak ada lagi pengorbanan kedua kali. Kalau sampai kita melepaskan kepercayaan lagi, kemudian pengen balik lagi, sama dengan kita mau salibkan dia dua kali. Oleh sebab itu, sekali lagi, firman Tuhan bilang,
yang melakukan dosa setelah katanya hidup di dalam kebenaran, tidak ada lagi apa? Korban penghapus dosa. Kita buka lagi dalam kitab Ibrani pasal 6. Ibrani pasalnya yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan ayat ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad, kata lagi tidak ada dalam bahasa Yunani, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka apa katanya? Menyalibkan lagi, ya kan? Berarti sudah pernah disalibkan dulu. Menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini kalau kita baca dari ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, ini orang sudah diselamatkan dulu belum? Oh sudah, coba kita lihat. Sebab mereka yang apa katanya? Pernah diterangi hatinya. Mengecap karunia surgawi. Atau mengecap atau mendapat bagian dalam roh. Ini bukan orang yang pura-pura percaya. Kalau orang yang pura-pura percaya itu sama dengan tidak percaya. Tidak mungkin ada Roh Kudus dalam hati. Ini sudah percaya, oleh sebab itu katanya sudah ambil bagian dalam Roh Kudus dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. Artinya karunia keselamatan. Namun yang murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Jadi ini dosa apa? Dosa orang yang sudah pernah bertobat dan percaya. Kemudian apa? Melepaskan iman. Untuk percaya kita beriman. Jadi iman jadi kemudian ya Alkitab mengingatkan ada orang yang bisa apa? Melepaskan iman. Kan ada pengajaran yang bilang, oh tidak, doktrin murtad itu salah. Sekali selamat tetap selamat. Ya kita bilang sekali selamat tetap selamat bagi orang yang bertekun dalam iman. Kalau dia lepaskan iman ya nggak bisa selamat lagi. Nggak bisa selamat lagi. Oleh sebab itu ada anjuran-anjuran di dalam Alkitab supaya apa? Memegang kuat iman. Coba kita lihat di dalam Ibrani 3 ayat 14. Ibrani 3 ayatnya yang ke-14. Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, katanya. Asal saja kita apa? Teguh berpegang sampai kepada akhirnya dan pada keyakinan iman kita yang semu. Teguh berpegang, memegang teguh apa yang sudah kita dapat. Kan ini keselamatan kita dapat nih. Kita ambil, dapat dengan iman. Kalau kita lepas gimana? Ya jatuh. Bukan milik kita lagi, benar kan? Jadi ini prinsip yang Alkitabiah. Firman Tuhan mengingatkan supaya katanya jangan apa? Melepaskan iman, pegang teguh iman itu. Ya kecuali kita robot. Kalau kita robot ya kita akan bisa pegang terus begini. Tuhan bisa apa? Setel ya kan, pakai remote control, kemudian yang nggak akan lepas. Tapi kan kita bukan robot, kita manusia, masih punya kehendak. Jangan melepaskan kepercayaan. Kemudian masih ada ayat yang lain lagi. Masih ada ayat yang lain lagi. Coba kita lihat di dalam Ibrani ya, masih dalam Ibrani. Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 35.
Coba baca. Sebab itu janganlah kamu, apa katanya, melepaskan kepercayaan karena besar upaya yang menanti. Itu Tuhan kasih himbauan, jangan lepaskan kepercayaan karena besar upaya yang menanti. Kalau kita lepas, dapat upah nggak? Ya nggak dapat. Termasuk dengan keselamatan, nggak akan dapat. Kemudian kita baca ayat selanjutnya, ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku, awatannya, orang benar akan hidup. Tapi kalau mengundurkan diri, jadi bisa mengundurkan diri atau tidak? Bisa. Mengundurkan diri. Aku tidak. Jadi ada peringatan supaya jangan sampai murtad, melepaskan kepercayaan. Kalau kita melepaskan kepercayaan, Alkitab bilang tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Jadi jangan lepaskan kepercayaan karena tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Kita tidak bisa punya kesempatan lagi untuk selamat. Begitu. Ada satu ayat lagi, coba kita lihat di dalam Dua Petrus pasal 2. Dua Petrus 2. Ayat 20 sampai 22. Oh, 2 Petrus 2 ya. Ayat 20 sampai 22. Nah, ini 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Kita baca pelan-pelan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka lebih baik jika mereka tidak pernah, apa katanya, mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocoklah apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mati kembali lagi ke kubangan. Jadi orang ini sudah diselamatkan belum? Sudah. Karena dalam ayat yang ke-10 dikatakan mereka sudah mengenal Tuhan dan Juru Selamat dan telah melepaskan diri dari kecemaran. Jadi sudah diselamatkan. Kemudian berbalik lagi. Jadi ini adalah peringatan-peringatan dalam Alkitab bahwa ada yang namanya dosa yang mendatangkan maut itu. Artinya orang yang sudah pernah percaya kemudian dia melepaskan kepercayaannya, katanya apa? Tidak ada pengampunan lagi. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Ada nggak contoh di dalam Alkitab? Ada. Nah, coba kita lihat contoh. Dua orang. 1 Timotius. Pasal 2 1 Timotius 1.
1 Timotius 1 ayat 19 dan ayat 20. 1 Timotius 1 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu apa katanya? Kandaslah iman mereka. Kata kandaslah iman mereka ini, nah kalau kita perhatikan di dalam bahasa Inggris, kata kandaslah iman mereka, ayat 19. Kata apa ya? Shipwreck ini, kalau dalam bahasa Inggris dari kata Newageo, artinya kapal karam kapal, tenggelam. Jadi kalau kapal karam itu nggak langsung tenggelam, pelan-pelan dia tenggelam. Dan akhirnya sampai dia benar-benar mati tenggelam. Mulai dari kompromi, tidak mau bangun karakter yang kudus, dan akhirnya bisa sampai kepada apa? Melepaskan iman. Kandaslah iman mereka. Iman mereka seperti kapal yang karam. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6, 1 Timotius ayatnya yang ke-6 ya. Perhatikan ayat 6, 1 Timotius 1 ayat 6. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Nah, sudah jalan, sudah beriman, tetapi tidak sampai. Dia muter balik. Kalau dalam bahasa, kalau kita lihat di dalam bahasa apa? Bahasa Inggrisnya turn aside-nya di sini. Dari kata trepo, berputar. Jadi sudah jalan kemudian muter balik. Ini orang. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya bahwa ada doktrin murtad di dalam Alkitab, itu tidak Alkitabiah. Karena Alkitab mengajarkan ada peringatan supaya tidak melepaskan kepercayaan. Dan kalau melepaskan, tidak ada pengaruh, tidak ada pengampunan. Oke. Baik, kira-kira sampai di sini bisa mengerti? Ini penting untuk kita ingat. Orang percaya harus memegang kuat, berpegang teguh kepada iman yang sudah dia miliki. Jangan lepaskan.